Anak saya tiba-tiba kebangun Kak, tiba-tiba kebangun aja. Melek ngeliat hording udah ngebuka Kak. Oke. Udah ngebuka. Pas dia ngehin, pocong Kak. Hah? Pocong. Udah berdiri di jendela itu. Dan anehnya lagi kata anak saya gini, aku bangunin mama. Mama bangun, mama bangun. Saya bangun kata Kak. Oke. Bangun, duduk. Duduk, saya duduk nih. Kata anak saya, anehnya kenapa mama tatap-tatapan sama tuh si pocong. Hah? Tante saya sekitaran kurang lebih jam 2 malam kebelet pengen pipis. Kebangun. Pas kebangun, ini kok masih ada ibu. Oke. Seingat tante kan ibu udah keluar. Iya. Nah, terus kok ngelihat postur badannya nih, Kak, kok gede. Kenapa si ibu kok jadi gede begini? Oke. Akhirnya tante saya ngambil korek. Dia nyalain korek nih Kak. Udah kelihatan dong sinaran itu. Pas mau nyalain ke lentera, rupanya Kak. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari rumah nenek di Cirebon. Jadi yang mau nyeritain ini bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia dari kecil di sana sampai terakhir ini 2022 terakhir ke sana masih ada kejadian horornya ternyata. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Bu Lui. Halo Bu. Bu, makasih ya udah datang ke sini nih. Sama-sama. Buat nyeritain ini. Ini kejadian dari awal tahun berapa? Pertama kali banget ya kejadian di rumah itu. 1984. Oke, ini rumah nenek berarti? Iya. Nenek. Rumah nenek. Dan rumahnya berarti udah tua, yang namanya rumah nenek ya kan? Udah dari tahun berapa? Ya udah lama banget Kak. Nggak tahu ya nggak maksudnya tahu, infonya. Tapi pertama kali kejadian tahun 84. Tahun 84 lu guys. Dan memang ngalamin juga bukan Bu Luwi aja. Bukan. Hampir semua yang di rumah itu ngalamin. Hampir anggota. Oke, rumahnya sekarang masih ada? Masih. Masih. Ditinggalin siapa rumahnya? Tante. Oh tante masih di situ Masih. sama ini, sama keluarga yang lain. Sama anak-anak. Oh masih ramai ya rumahnya? Masih ramai. Untungnya masih Cuman ramai. ya gitu tetap lah masih. Kalau orang yang masuk itu masih merasa merinding, apalagi kalau baru ke situ merinding. Dan terakhir juga katanya 2022 ada kejadian Ada. juga yang dialamin sama anak sendiri. Anak saya. Oke. Nanti diceritain detail lagi mana Bu ya. Ya siap. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bu Luwi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat teman-teman juga yang mau cerita, datang langsung sini yang punya pengalaman horor atau yang mau cerita langsung sama kita itu di Bekasi ya, di Harapan Indah itu bisa langsung ke sini. Caranya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA tim kita, oke? Dan Bu Luwi, langsung kita mulai ya Bu ya ceritanya. Siap. Pada tahun 1984, kami kan setiap tahun liburan ke Cirebon. Oke. Ke kampung halaman ibu lah. Ibu kan orang Cirebon. Waktu itu liburan sekolah selepas kenaikan kelas. Kesana itu saya, ibu, bapak, saya. Sampai di sana itu kisaran jam 4 sore. Ya pada umumnya kita kalau liburan lah ketemu sama sanak famili, ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Awal-awal masih biasa nih Kak, ketemu nenek, saudara semua, silaturahmi, namanya acara liburan kan tanya-tanya kabar. Setelah itu kami sekeluarga makan malam bersama. Ini malam pertama belum terjadi apa-apa nih Kak. Oke. Belum. Kami di sana kan nginep 1 minggu. Belum terjadi apa-apa malam pertama, kedua, berikutnya
Sampailah malam Jumat. Dan saya juga itu nggak tahu kalau itu malam Jumat, Kak. Nggak inget. Taunya main-main aja. Waktu itu kan kamar ada 3. Kamar utama, kamar kedua, kamar ketiga. Nah saya itu namanya nenek kan cucunya banyak. Jadi tidur di ruang tamu nih, Kak. Berjejer lah. Di ruang tamu. Kamar utama itu nenek saya, mama saya tidur sama bapak. Kamar yang kedua itu tante saya yang paling bungsu. Terus kamar yang ketiga tante saya yang pertama. Tidur di ruang tamu itu kan ada pintu tengah. Jadi kalau saya ngelihat ke kamar tengah itu pas kelihatan, itu jelas. Saya pikir tuh awalnya cuman mukena gitu, Kak. Ini lagi tidur-tiduran. Kalau ini saya memang lagi nggak ngapa-ngapain, lagi tidur lelap tiba-tiba kebangun. Itu menjelang subuh. Pas kebangun saya pikir gini, itu apa ya yang di pintu itu? Saya pikir apa nenek atau tante saya naruh mukena di tengah-tengah pintu. Kan dulu kan pintunya namanya rumah bilik, Kak. Pintunya kayak gantung gitu, Kak. Jadi di atas itu ada kayak angin-angin, bisa disampirin gitu kan bisa. Okay. Tapi ini kan nggak mungkin. Karena lamaan ngebentuk, Kak. Saya pikir tuh, wah ini mukena kenapa digantung di sini? Akhirnya saya mikir gini, saya liatin, kok lama-lama kayak iketan-iketan, Kak. 1 iketan, 2 iketan, kok lama-lama ini kok kayak pocong. Tapi nggak nampakin wajahnya, membelakangi. Saya liatin, saya tuh masih belum sadar kalau itu pocong, Kak. Saya pikir masih mukena aja, tapi saya liatin. Lama-lama saya merinding, Kak. Merinding, udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuman diem kaku di tempat tidur itu. Saya perhatikan lagi, lama-lama saya berdoa, kan. Saya baca-baca ayat kursi, ayat-ayat firmasi, belum hilang juga. Lama-lama saya nangis, kan. Pengen teriak, pengen apa, nggak bisa. Tetap kaku. Ya lama-lama hilang, ya kayak asap aja. Sekedip mata saya berkedip gitu, udah langsung hilang. Ini kalau ini nggak terlalu lama ini, Kak. Cuman ya pas saya kurang lebih 5 menitan lah menampakinya. Habis itu udah hilang tuh kan. Saya nggak berani cerita, Kak. Karena zaman segitu kan anak seumur saya dikiranya halu lah apa. Padahal saya memang nggak mimpi. Memang saya kebangun melek. Kebangun itu melek langsung mata saya tuh kayak langsung ngarah ke pintu tengah itu. Pintu yang di tengah. Setelah itu saya berpikir, yang semalam saya temuin itu apa? Saya masih mikir aja, masa iya pocong? Apa mukena? Tapi kalau mukena kok berbentuk, ya saya kan tahu, Kak, bentuk pocong ya namanya. Kita muslim kan udah sering ngeliat mayit lah gitu kan. Akhirnya saya nggak mau cerita tuh, Kak, di kampung. Saya diam aja. Cuman saya hari-hari saya takut. Kalau mau ke kamar mandi, minta antar sama ibu. Kata ibu, kenapa sih kamar mandi minta antar? Enggak apa-apa, mah takut aja. Takut orang di dalam rumah. Katanya. Takut ada apa? Emang di luar kamar mandinya kan di dalam. Karena saya udah ditampakin itu, Kak. Tadinya saya nggak pernah minta antar. Mau jam berapa ke kamar mandi, saya sendiri. Akhirnya saya nggak berani cerita sama ibu, sama bapak. Saya cuma diem, tapi saya minta pulang. Yang tadinya harusnya 1 minggu, saya minta pulang. Sampai Jakarta saya cerita sama ibu. Terus kata ibu saya, kamu mah cuma ngimpi doang. Enggak, saya nggak ngimpi, Bu. Saya tuh sampai nggak tidur. Terus kata ibu saya, udah nggak ada apa-apa. Gitu. Itu mah cuman perasaan. Enggak, orang beneran. Padahal sih ibu saya percaya kalau memang saya ngelihat. Setelah itu udah nih berjalannya waktu, Kak. Kita udah lama ya. Kan namanya setiap tahun pulang ke sana. Yang tahun berikutnya pulang nggak ada apa-apa tuh, Kak. Nggak ketemu apa-apa. Kita aman. Udah pulang lagi aman. Setelah 1988 saya kelas 1 SMP liburan. Kita pulang lagi ke sana, Kak. 1988 saya pikir udahlah, udah nggak bakal ditemuin nih. Udah itu mah lagi itu doang. Saya pikir aman ya, saya udah biasa aja. Kamar mandi biasa, udah biasa. Kalau ini
tidur di ruang tamu juga sama nenek, sama sepupu saya, sama saya bertiga. Tidur kita sama nenek, sama sepupu. Saya dapat tidur di paling pinggir. Saya awalnya kebelet pengen buang air kecil. Kurang lebih jam 2 malam. Pas saya mau bangun, saya nggak langsung bangun kan Kak. Mau pipis kan saya mau bangunin nenek nih. Saya pas udah melek, saya ngeliat nenek pules banget tidur ya kan. Karena beliau kan kalau malam suka bangun sholat tahajud. Takutnya baru mulai tidur lagi, saya kebangun mau bangunin, kasihan kan. Saya pikir mau kamar mandi sendiri aja nggak apa-apa lah, udah nggak ada apa-apa. Saya pas bangun, saya selimutan kan. Pas saya mau duduk, baru mau begini, apa itu kok ada asap di deket balai tempat sholat nenek. Kok ada asap kayak orang ini kan nabun api ya, tapi dia asapnya putih Kak. Oke. Kayak kita bikin tabunan tapi asapnya putih gitu, melayang-melayang gitu kan. Saya kok itu ada asap di situ. Saya pikir apa yang kebakar gitu kan. Tapi emang nggak ada bakaran apa-apa, cuman asap doang. Saya perhatiin, saya liatin, kok ada asap. Lama-lama asap itu ngebentuk ya sosok pocong itu. Itu tadinya jaraknya sama saya 8 meteran Kak. Pas saya perhatiin, waktu jarak 8 meter belum terlalu jelas mukanya nih Kak. Saya di situ udah mulai gemeter, ya kan? Udah bingung nih, mau bangun nggak bisa, mau teriak nggak bisa ngomong. Akhirnya pas saya gini, saya liatin, saya perhatiin tuh ya, kok dia kayak semakin mau mendekat, tapi dia nggak loncat Kak. Dia tuh melayang. Jadi cuman kayak mendekat, melayang. Kok lama-lama semakin dekat. Saya pas semakin dekat semakin takut Kak. Semakin gemeter keringet langsung. Pocong itu semakin mendekat Kak, jarak 5 meter. Saya semakin mau nangis. Baca doa, udah semua doa saya baca. Saya bilang, ya Allah, kenapa sih nggak pergi-pergi? Saya bilang, ya Allah kasih pingsan aja saya. Saya mending pingsan. Udah pingsan pagi, udah lupa gitu. Enggak Kak, enggak dikasih pingsan. Deket, nah itu jelas kelihatan mukanya. Oke. Tapi mukanya tuh nggak hancur, nggak hitam. Memang bentuk kulitnya memang sawo matang ya, berkumis laki-laki itu. Di sini ada kapasnya. Saya jadi jelas ngeliat muka itu. Sampai sekarang aja masih inget Kak mukanya. Tapi bukan muka orang yang dikenal ya? Enggak, saya nggak kenal orang itu. Jadi saya itu dipaksa harus natap si pocong itu. Saya nggak mau, saya merem, nggak bisa, nggak bisa, suruh ngeliat harus melotot, kayak dihipnotis Kak. Iya. Kayak dihipnotis, saya harus ngeliat dia, saya harus ngeliatin dia. Saya heran, ya Allah, saya bilang, ya Allah, saya hilangnya apa? Pas bilang, Allahu Akbar, hilang. Pas bilang, langsung. Setelah itu kan saya baru tuh Kak, baru saya bisa gerak. Saya cubit nih sepupu saya, maksudnya biar bangun, nggak bangun juga. Akhirnya saya pas bisa ngomong, Allahu Akbar, saya bilang gitu. Baru saya bangunin nenek saya, Nek, gitu. Kata nenek saya, kenapa, malam-malam bangun apa? Saya nggak cerita Kak, nggak berani cerita saya. Saya masih inget itu. Kenapa? Katanya, pengen ke kamar mandi. Ya Allah, udah gede masih mau dianterin. Anterin aja Nek, kan jauh kamar mandinya, saya bilang gitu. Nek tungguin, jangan saya ditinggal. Iya, tungguin sama nenek saya. Setelah itu saya udah kembali lagi di tempat tidur tadi. Saya mikirnya gini Kak, kalau saya cerita di situ, takutnya malam berikut dia datang lagi. Oke. Merasa terpanggil kan. Saya nggak mau. Saya mau cerita, saya diem aja. Habis itu ya liburan selesai nih Kak. Malam-malam berikut nggak ada saya ditemuin apa-apa. Udah libur habis nih, pulang ke Jakarta. Udah kita kayak biasa. Udah berlanjut berapa tahun biasa, kayak biasa nih Kak, liburan. Ibu saya cerita nih sama adik-adiknya. Tuh ponakan kamu kemarin waktu pulang, katanya ibu ke kamar manajemen dianterin, katanya pengecut lah apalah.
itu dia dikasih lihat lagi sama pocong yang nggak tahu pocong yang dulu atau pocong yang mana ya Kak ya. Pokoknya dia diketemuin lagi gitu. Masa sih kata tante saya nih. Akhirnya tante saya cerita. Oh, jadi dia ngeliat penampakan Kak. Iya. Orang saya juga pernah dulu. Ingat nggak Kak? Waktu dulu masih saya kecil-kecil, waktu ibu masih suka bantu-bantu orang masak. Oh iya ya, kata ibu saya begitu tuh Kak. Akhirnya kami ngobrol di ruang tengah itu, sekeluarga ngobrol nih. Ngobrol cerita-cerita penampakan. Rupanya pengalaman penampakan bukan sama saya doang. Kedua tante saya pun mengalaminya. Oke, gimana ceritanya? Ya mulai cerita di situ tuh Kak. Dulu kan ibu kan masak di orang bantuin orang hajatan ya Kak. Ingat nggak? Ya pernah dengar cerita itu kan dulu. Oh iya, kata ibu saya. Iya saya ingat. Iya saya baru ingat. Jam 11 ibu udah keluar dari rumah untuk bantuin orang hajatan. Terus kata ibu saya, ya kita kan biasa Kak ditinggalin selalu berduaan sama si adek. Jam 11 apa nih? Jam 11 malam. Oke. Jam 11 malam itu ibu keluar dari rumah untuk bantu di orang hajatan. Di kamar itu kan satu ranjang tuh bertiga. Oke. Akhirnya bangun, pamit sama anak-anak. Ibu keluar dulu. Ya udah, tahu nih lampu ibu matiin ya karena takut kena tikus, tumpah minyak kebakaran. Jadi dimatiin sama nenek. Si lampu minyak ya? Iya, lampu minyak masih kan. Keluarlah nenek, dikunci semua pintu. Pas keluar itu sudah berangkat nih nenek nih. Tante saya sekitaran kurang lebih jam 2 malam kebelet pengen pipis. Kebangun. Pas kebangun, ini kok masih ada ibu. Oke. Seingat tante kan ibu udah keluar. Iya. Nah, kok ini ada ibu? Akhirnya kan karena dipikir ibu masih ada, apa ibu nggak jadi pergi, apa balik lagi. Dia bangunin. Bu, bangun. Tapi nggak nyentuh nih, cuman ngomong doang. Pengen pipis, tuh nyalain lampunya, pengen di kamar mandi. Tapi nggak ada jawaban Kak. Berarti di kamar itu masih bertiga ya? Bertiga. Oke, terus? Bertiga. Makanya tante saya berpikir itu ibu. Oke, terus? Bu, nyalain lampu, saya pengen ke kamar mandi, pengen buang air kecil. Tapi nggak jawab. Cuman tante saya nih udah nyium bau apek. Bau apek? Baunya apek banget. Bukan bau badan nenek saya. Ini kok baunya apek banget ya. Tapi tante saya cuma diem. Terus kok ngelihat postur badannya nih, Kak, kok gede? Kenapa si ibuku jadi gede begini? Oke. Sedangkan nenek aku kan badannya kecil. Dia tamatin. Masih positif nih Kak. Masih dia berpikir, fokusnya pengen buang air kecil. Jadi nggak berpikir apakah ini, pokoknya ibu. Taunya itu ibunya. Karena pas bangun ibunya masih ada. Berpikirnya masih itu ibunya. Oke. Kok diem aja? Dipanggil-panggil nggak nyaut, suruh nyalain lampu nggak mau nyalain. Karena gelap banget ya? Gelap Kak, harus pakai lampu minyak. Iya. Harus nyalain dulu. Akhirnya tante saya ngambil korek. Oke. Di sebelah tempat tidur itu kan ada meja kecil. Ada korek sama lampu sama air minum sama teko lah. Ambillah korek. Pas ngambil korek nggak sengaja tangan tante saya tuh nyentuh kok bulu. Ini bulu apa? Jadi kesenggol tuh kayak nyenggol bulu gitu Kak. Ngambil korek, tapi dia masih diem. Ini bulu apa ya? Tetap diem, masih berpikir kalau itu ibunya. Dia nyalain korek nih Kak. Jres, satu, kejresan nggak nyala, mati. Jres, kedua nyala. Udah, kelihatan dong sinaran itu. Pas mau nyalain ke lentera, rupanya Kak, sosok yang dari tadi itu dipikir ibunya, yang tidur sama tante saya, bukan ibunya Kak. Ternyata itu sosok perempuan memang, tapi badannya gede, mukanya lebar, matanya merah Kak. Idih. Setelah itu tante saya panik, korek dilempar Kak.
dilempar, dibuang. Dia langsung, awalnya nggak bisa ngomong memang. Oke. Karena udah ngelihat itu si makhluk yang tadinya tante saya bisa panggil ibu, pas ngeliat tuh makhluk, tante saya langsung kayak kekunci, langsung, lama-lama dia, tolong gitu, langsung teriak. Baru tuh tetangganya kan masih saudara semua nih Kak, masih sepupunya ibu saya, masih famili semua. Ada apa? Digedor-gedor tuh jendela samping, buka, dor. Emang dikunci semua. Akhirnya saudara dari ibu saya yang laki-laki dobrak pintu depan. Dia udah nangis, adanya yang tadinya tidur kebangun ikut nangis juga, yang nggak tahu apa-apa ikut nangis karena ngeliat kakaknya nangis, histeris kan, teriak-teriak, masuklah pada nih, ada apa, nyalain lampu, baru ada apa, masih, dia nunjuk, katanya si makhluk itu masuk ke kolong. Masuk kolong? Wah gila. Masuk kolong ranjang. Dipikirnya kan ada maling atau ada orang jahat, kan pikirnya gitu nih Kak. Ada apa? Di kolong. Ada apa gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa, di gini-gini kan. Ada yang bawa senter juga kan, senterin. Nggak ada apa-apa. Ada di kolong, nggak ada. Proses dari di atas kasur sampai masuk kolong tuh gimana? Kata tante, ngelihat nggak dia proses masuknya? Dia pindahnya biasa pokoknya aja? Tahu, apa biasa, terbang? Seret gitu. Pokoknya dia kayak kita orang turun, masuk ke kolong udah. Ngelihat ya? Dia bener ngelihat Kak. Kayak orang biasa ya berarti? Iya, kayak orang kita nyerosok turun, ngumpet ke kolong. Iya anjir. Saya aja waktu dengar cerita merinding Kak. Itu bener tuh tante. Ya masa tante bohong? Buat apa bohong tante? Saya merinding sampai kayak merasa ada di situ juga, takut juga. Ini rumah serem banget ya, saya bilang gitu. Udah akhirnya tante saya kasih minum. Udah minum dulu, kasih minum. Dua-duanya kasih minum. Nah, tante saya nggak tahu apa-apa nih, si bungsu nih, tante saya bungsu nggak tahu apa-apa, tapi ikut nangis. Walaupun nggak tahu masalahnya. Iya. Karena kakaknya teriak-teriak nangis. Panik ya. Panik juga. Akhirnya dua-dua dibawa keluar, digendong. Nggak mau tidur di rumah. Akhirnya dibawa ke rumah saudara yang sebelah. Udah malam ini nginep sini aja. Karena ibu kamu kan pasti pulangnya nanti jam 6 pagi atau jam 6:30. Karena kalau bantuin orang hajat kan Kak pulangnya pagi. Sholat apa di rumah yang punya hajat. Kebetulan agak jauh dari rumah. Iya. Jadi gini Kak, rupanya tante saya yang bungsu pun mengalami. Oke, dia pun ada kejadian. Tahun berikutnya. Tahun depannya nih. Tahun depannya pas tante saya yang bungsu ini berkeluarga. Oke. Menikah, dikasih keturunan lah. Anak laki-laki. Anak laki-laki kedua ini. Jadi anak yang pertamanya sudah umur 5 tahun. Kejadiannya rumah itu juga Kak. Masih di rumah nenek? Di rumah nenek. Oke. Karena tante waktu itu kan ya maklum lah namanya suaminya kerja serabutan, jadi belum bisa ada rumah sendiri, masih ikut orang tua. Tapi nggak apa-apa nggak sih kalau anak bungsu mah biasanya emang gitu kan? Iya. Ngikut orang tua. Iya, semua masih ikut. Yang ikut di situ selalu tante saya yang bungsu sama tante saya yang pertama. Ikut sama nenek, karena memang rumah nenek ya kamar daripada kosong, udah di sini aja kumpul. Saya juga sendiri kata nenek. Tante saya melahirkan lah nih anak kedua. Tante saya nempatin kamar yang ketiga yang arahnya ada di belakang. Posisinya ada di belakang, deket pintu belakang. Waktu itu kejadiannya sore Kak. Jam berapa? Habis maghrib. Oke, gimana ceritanya? Nenekku kan kalau di sana kan kalau sholat tuh berjamaah di musola perempuan. Nenek sebelum maghrib itu udah ke musola. Pamit sama tante saya nih, padahal udah kasih tahu. Tante saya kan namanya Nisa ya. Nisa, ibu mau ke musola dulu ya. Nanti ibu temenin kamu, Mbak Daisa. Ibu sholat di musola aja sekalian. Nggak mau bolak-balik. Ya udah Bu, udah dikasih tahu tuh. Udah anaknya jagain. Kalau ini dipaku aja dulu, digendong. Kalau orang di kampung kan Kak sedia sapu aren ya Kak. Ada sapu aren. Terus ada anaknya yang laki-laki nih, yang umur 5 tahun. Temenin mamanya ya, kata nenek saya nih.
nenek mau ke musola dulu. Ya, namanya anak segitu Kak, suruh nemenin mamanya yang habis bersalin, malah dia main kemana, apa di ruang tamu, mamanya ditinggalin lah di kamar sama si dedek bayinya itu. Oke. Awalnya sih nggak merasa apa-apa nih tante saya, biasa aja udah di pangku aja anaknya kan. Nah nenek saya pamit, sebelum maghrib pamit dulu ya ke musola, ntar habis isya baru nemenin kamu di sini. Ya berangkat. Pas ke musola, tante saya sendirian. Terus nggak lama itu Kak, denger kayak orang jalan gitu kan, srek gitu. Dari arah mana? Arah dapur. Oke. Menuju ke kamar tante saya. Jadi tante saya tuh lagi bangku anaknya nih Kak. Tiba-tiba denger orang jalan srek, kan namanya rumahnya belum pakai keramik, masih tanah Kak. Masih tanah. Oh kedengeran dong suara jalan. Suara sendal. Iya benar. Srek. Siapa nih? Jadi tetap bangku anaknya. Dia dengerin apa kakak saya, apa yang mau nemenin gitu kan. Pas ordeng dibuka. Ordeng kamar? Iya. Oke, belum pakai pintu ya? Nggak ada daun pintunya Kak. Oke. Kita nggak pakai daun pintu. Ordeng dibuka sama si nenek. Kata tante saya, ibu katanya mau ke musola. Kata tante saya nih, kenapa balik lagi? Ada yang ketinggalan apa gimana? Tapi diem aja Kak. Berdiri, diem sambil ngeliatin tante saya. Ngeliatin, tante saya tanya nggak mau jawab. Cuman diem ngeliatin. Kata saya, kenapa Bu ngeliatin saya begitu? Ada apa? Katanya, ada yang ketinggalan. Kan nggak ada mukena di sini. Tetap nggak jawab apa-apa, cuman ngeliatin. Lama-lama ngeliatin, mendekat, kayak mau nyakar Kak. Kayak mau nyakar tante saya. Mau dicakar, tante saya teriak dong. Teriak ambil sapu yang itu. Ya kesel juga dia karena orang mau dicakar, akhirnya kan ambil sapu aret. Prak digituin kan. Bu, Eling kata dia. Bu sadar gitu. Terus tante saya udah nggak ada. Hah? Hilang begitu aja. Langsung nggak ada itu. Pas dipukul sapu hilang? Nggak ada. Iya. Hilangnya gitu aja? Ya, gitu aja udah. Udah tahu tuh nggak ada orang. Toto nggak ada orang depan dia? Orang. Tante saya nangis. Saya nangis gitu. Jadi kan kakaknya nih yang ada di depan nih, ada di ruang tamu karena tante saya nangis kenceng. Gitu kan ya. Masuk, ada apa nih kok nangis? Sini Sa. Kenapa Sa? Tolong saya Kak. Langsung dipeluk sama si kakaknya nih, sama si Taida. Kenapa? Diambil minum. Udah minum dulu, minum. Sing Eling kata si tante. Udah minum, udah diem, dia nangis, masih nangis. Kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia nanya sama kakaknya. Kak, emang tadi ibu pulang lagi dari musola? Enggak ada ibu pulang. Nanya sama kakaknya, penasaran kan? Orang ibu di musola kan udah bilang nanti pulangnya habis isya baru ke kamar kamu. Tadi ibu ada di sini. Saya mau dicakar sama ibu. Ya nggak mungkin lah masa ya ibunya mau nyakar anaknya. Terus kemana sana? Nggak ada. Bisa jadi itu bukan mau nyakar ya, kayak mau ngambil bayinya ya? Kayaknya sih. Jadi. Soalnya begini antara mau ngambil bayinya yang nggak tahu namanya makhluk gitu kayak. Karena dia sambil megang bayi. Iya dia tetap bayinya udah pegang terus. Karena emang ibu saya pesan kalau maghrib, baru lahiran, baru 7 hari. Masih wangi banget. 7 hari. Setelah kejadian itu Kak, nggak taunya ada lagi Kak. Nggak sampai situ aja. Rupanya tante saya yang pertama itu yang dulu pernah dikelonin Wai Gombel, mengalami lagi Kak. Beliau kan lagi hamil besar. Jam 1 malam itu tidur di kamar nomor 2. Kamar nomor 2 itu berdekatan sama dapur. Jadi kalau pintu kamar tante saya dibuka itu langsung dapur. Oh kelihatan ya? Langsung dapur. Kita dapurnya kan pakai tungku, pakai kayu bakar Kak. Kata tante saya, kok kayak ada namanya rumah bilik, ada nyala api di tungku kan kelihatan Kak. Kok kayak ada orang di dapur, siapa yang lagi masak jam 1 malam mau ngapain, masak apa? Subuh aja belum. Tante saya masih di tempat tidur tuh, masih ngeliatin, siapa yang masak ya? Penasaran dong Kak. Pas buka pintu, nenek saya.
lagi ngadepin tungku itu, membelakangi, rambutnya diriap. Nenek saya kan nggak pernah ngeriap rambut, rambutnya selalu dikonde. Ini diriap segini. Digerai gitu. Digerai, ya digerai. Tapi dia membelakangi Kak, digerai. Pokoknya posturnya nenek saya. Persis ya? Persis. Okay. Tante nggak curiga itu siapa-siapa. Lagi ngadepin tungku. Ada nyala api. Lagi nyalain api. Kayak lagi mau bikin api tuh Kak. Kayak bikin api mau masak. Ditegur lah sama tante. Bu, jam segini mau ngapain? Mau masak apa? Masak kan biasanya juga habis subuh baru masak. Masih malam Bu. Pikir tante saya nih, ibunya itu lagi ngimpi Kak, apalagi apa, ngelindur kali jam segini apa ke dapur ya masak Kak. ya. Masak mau ngapain? Diliatin tante saya berdiri, nggak nyaut juga, nggak mau nyautin. Kalau nenek saya kalau tanya kan nyaut, ya biarin pengen masak ini mah enggak, tetap diem ngadepin tungku itu. Tante saya lama merinding, saya merinding ya, merinding Kak, ngajak ngomong ibunya nggak disautin, ngebelakangin tapi merinding. Kok saya merinding ya? Merinding. Akhirnya bangunin suaminya, masuk lagi ke dalam ke arah tempat tidur, bangunin suaminya. Pak, bangun Pak. Itu ibu kenapa ya? Ditanyain kok diem aja. Tapi saya merinding. Ah, masa sih? Iya, bangun suaminya. Ngikutin si istrinya nih. Tapi tadi yang tadi tunggu itu nyala, mati. Nenek saya nggak ada, api nggak ada. Oke. Di situ baru tante saya berpikir, bukan ibu saya. Akhirnya sama suaminya, udah masuk masih malam. Tutup lagi pintu, baru besok tanya ke ibunya. Penasaran dong Kak, tanyalah ke ibunya besok pagi. Pas kita habis subuh pada masak, Bu, saya mau nanya, kenapa? Semalam ibu ya kisaran jam 1-an ngapain di ngadepin kompor memasak? Memasak apa? Katanya. Saya tidur, ngapain jam segitu masak? Enak tidur, kata nenek. Ternyata bukan dia ya. Bukan ternyata. Ibu. Emang kamu ngeliat siapa? Orang saya ngeliat ibu duduk di depan tungku mau nyalain api kok. Saya tidur, jam segitu tidur. Saya tuh bangun itu jam-jam 2:30 atau jam 3-an. Mau menjelang subuh sholat ini dulu. Saya tidur jam segitu nggak ada bangun. Setelah itu Kak ya ada cerita lagi nih Kak. Kan sudah saya katakan setiap tahun saya liburan. Yes. Pulang ke Cirebon. Saya untuk liburan kali ini sudah berumah tangga. Oke. Baru nih. Baru. Udah punya anak sih Kak. Oh, udah. Ya masih baru dong. Baru. Anak saya baru umur 3 tahun. Liburan saya ajak suami. Sebenarnya tiap tahun ke sana. Cuman pas saya punya anak baru umur 3 tahun, suami saya baru dikasih kejutan di rumah itu. Jadi begini Kak, waktu itu juga kejadiannya masih sekitar jam 9 loh Kak. Belum malam, jam 9. Di depan rumah nenek saya kan halamannya luas. Jadi kan kalau di kampung bikin balai bambu-bambu tuh Kak. Pada buat nongkrong di situ nih. Iya, balai-balai. Rumah nenek itu tuh pinggir jalan. Jadi kalau malam itu enak nongkrong depan ngadem sambil pada makan cemilan, minum teh pada di situ nongkrong. Pada ngumpul semua, saya juga di situ di depan. Saya, almarhumah ibu saya, almarhum nenek, tante-tante saya, sepupu pada ngumpul tuh di balai-balai itu sambil ngeliatin orang lewat gitu kan. Suami saya juga pada tadi di depan. Tiba-tiba suami saya capek katanya pengen tiduran. Saya dapat kamar karena saya udah punya suami, punya anak, dapat kamar nih Kak. Udah di ruang tamu tidurnya. Saya dapat kamar yang itu kamar nenek. Yang paling depan. Nenek udah nggak ada itu. Iya. Udah almarhumah. Jadi kamar nenek saya yang tempatin. Kamar nomor yang sekarang jadi kamar tengah Kak. Kan udah direnov rumahnya. Oke. Suami saya masuk ke dalam nih Kak. Mah katanya. Saya mau masuk. Mau tiduran, enak-enak di depan rame, kata saya liburan tuh banyak orang capek, pengen tiduran, masuk suami saya. Ini pada depan semua nggak ada orang-orang di dalam Kak, nggak ada siapa-siapa, kosong, ada di luar semua.
Masuk ke kamar situ, pas buka ordeng, karena emang kita nggak pernah pakai pintu, masih pakai ordeng, nggak ada pintu. Buka ordeng, kaget dia. Siapa itu tidur di situ? Dia berpikir mertuanya. Ibu saya memang gede, ibu saya gemuk. Cuman maaf ya Kak, selai benang pun nggak pakai. Wow. Malu dong, suami saya malu. Pikirnya mertuanya, karena memang badan ibu saya gede. Ya ibu saya aja ada di depan. Pas buka ordek, siapa itu di kamar? Mundur, suami saya tutup lagi. Ke depan lagi, ngecek nih. Itu yang di kamar mama mertua saya. Lah ibu saya aja di depan. Sampai depan, itu mertua saya ada di situ. Berarti yang di kamar bukan mertua saya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa Kak. Dia cuma keluar lagi kata saya gitu. Katanya mau tiduran. Enggak, ntar aja. Oh, ya udah sinilah gabung. Yang tadinya dia mau tidur Kak, nggak jadi. Gara-gara ngeliat itu ya? Iya, dia duduk di balai-balai yang lain. Dulu sambil dia mikir itu siapa. Kalau yang lain nggak mungkin. Posturnya kayak ibu saya, tapi nggak pakai selembar. Berarti posisinya tidurnya nggak ngadep dia ya? Nggak, ngebelakangin. Ngebelakangin ya posisinya ya? Jadi kan kelihatan bentuk tubuhnya nih Kak. Tapi muka ke sono, ke tembok mukanya. Ya, jadi nggak tahu itu siapa ya? Nggak tahu. Ya. Pas kita ngomongnya baru di Jakarta. Oh, baru cerita dia. Oke. Kalau situ nggak pernah ngomong sampai saya. Pas di Jakarta baru cerita suami. Tapi ini ada lagi Kak. Oh, ada lagi nih. Ya. Sepupu saya. Yang namanya Ita. Dia posisi lagi di kamar mandi. Cerita juga dia sama saya. Ya elah Kak. Ya namanya kita kalau ngumpul kan ngobrol-ngobrol Kak. Saya juga sama. Udah ditemuin kata sepupu nih. Lah memang ditemuin apa kamu? Itu hari Kak. Saya lagi kamar mandi. Lagi mau buang air besar. Kan agak lama ya kalau buang air. Awalnya aman nih. Udah sambil dia mainan air bak tuh. Asik, kubek. Lama-lama dia tahu-tahu pengen ngeliat ke atas. Oke. Pas ke ventilasi ada 3. Cuman gede-gede lubangnya Kak. Pas dia ngeliat ke atas begini. Apa itu? Tangan Kak. Begini. Hah? Sampai segini. Waduh. Masuk lubang ventilasi itu begini. 2. Tapi tangan itu pucet. Dia masih mikirnya, ada yang iseng nih. Oke. Dia pikir saudaranya yang lain bercandain nih, tahu dia lagi di kamar mandi, kita takutin dia yuk gitu. Dia pikir iseng. Dia siram tuh pakai ini Kak, pakai air, pakai gayung. Ceprek gitu. Pergi nggak? Iseng aja lu, gangguin orang lagi di kamar mandi. Siram lagi, cepret lagi. Enggak, pergi, enggak itu juga. Masih ada tetap. Sampai dia saking keselnya Kak. Lama-lama dia mikir. Dia lihat, kok tangannya begitu ya? Itu tangan siapa? Lama-lama dia udah. Pas dia sadar kalau itu bukan tangan manusia, baru dia berpikir pakai logika. Ventilasi kan tinggi Kak. Oke. Kalau orang pakai tangga, terus orang iseng amat, pas dia mikir, wah nggak beres nih, waktu dia kabur dia langsung teriak ke ruang tamu. Ada apa? Oh ada tangan. Akhirnya pada ngelihat ya udah nggak ada, tangannya hilang. Mana di kamar mandi kan di ventilasi nggak ada. Di ventilasi itu di sebelahnya apa? Di luar tuh? Di belakang? Nah di belakang tuh apa? Ada ini Kak, cuman apa sih kobangan pembuangan air. Oh jadi nggak bisa ada orang diri di situ? Kalau ada orang nggak mungkin Kak, orang belakang itu kobangan kayak kolam kecil. Oh nggak bisa juga naruh tangga di situ? Nggak bisa. Terus waktu itu hujan Kak, rincik-rincik, becek. Dicek ke belakang nggak ada apa-apa Kak. Nggak ada bekas tangga, nggak ada telapak kaki, nggak ada jejak lah. Kalau orang juga iseng, orang itu kobakan. Nah ini tembok kamar mandi. Sini nih kobakan. Ngapain ya? Ya orang kerajinan amat sama aku. Terus tangannya pucet Kak, pucet banget. Oh iya Kak, anak saya juga rupanya kebagian juga nih. Baru-baru ini nih Kak, anak saya juga ngalamin. Oke.
Kisaran tahun 2022. Oh, belum terlalu lama loh. Belum, Oke. baru. Liburan sama anak saya, naik motor boncengan nih. Kebetulan Oh. suami udah. Iya. Jadi sama anak saya doang berdua ke Cirebon. Ayo pulang nak ke Cirebon. Kita nyekar ke kuburan nenek, buyut, keluarga yang udah nggak ada, kita nyekar sana. Ya udah ayo mah bonceng. Boncengan naik motor sampai sana selepas maghrib. Anak cowok tapi ya? Cowok. Oke. Pas boncengan itu sudah sampai sana Cirebon, sampailah habis maghrib kita rehat bersih apa. Belum ada apa-apa nih. Cuman anak saya ngomong gini, Mak, apa? Kok saya ngerasa nggak enak ya? Kenapa? Pas sampai rumah? Dia bilang gitu. Di rumah Cirebon siapa yang tinggal sekarang? Pas tahun 2022 itu? Tante masih? Tante yang paling bungsu ya? Pertama. Oh, yang pertama Tante yang tinggal. bungsu udah bikin rumah di belakang. Oh. Udah misah. Jadi yang tinggal situ hanya tante yang pertama. Tante yang pertama sama anak-anaknya yang ada tiga orang di situ. Jadi pada tinggal situ. Oke. Saya jadi nginep di situ kan. Ya. Sama tante saya dikasih tidur di kamar utama. Nggak tidur di kamar nenek. Tidur di kamar depan nih. Kata anak saya gini, Mak, kok saya nggak enak ya Mak hawanya. Kenapa sih? Merinding, berisik. Udah mandi, soal mandi bersih. Mak, anterin sih ke kamar mandi. Ya Allah, kata saya. Udah bujangan minta ke kamar mandi anterin. Saya bilang, merinding Mak. Dia biasanya nggak pernah Kak. Nggak pernah. Dia juga tiap tahun pulang sama saya. Tapi ini, kali ini dia merinding. Oh, ada sesuatu yang iya, aneh. udah ngerasain dia dari sore. Masih sore. Udah sana bersih-bersih sholat. Udah bersih-bersih dia sholat apa. Kita biasalah kumpul makan apa sama keluarga, makan. Dijamu lah sama tante ya kan. Ngobrol sedikit. Anak saya namanya bawa motor, capek kali kan. Ma pengen tidur. Ya udah sono, mama masih ngobrol sama tante, sama saudara yang lain. Namanya kangen kan setahun sekali pulang. Dia masuk kamar jam 9 tuh Kak. Saya pikir tidur di dalam. Saya jam 12 malam masuk ke dalam. Katanya tidur. Nggak bisa tidur Mak. Nggak enak ya. Perasaan saya kok nggak enak. Kenapa sih? Dari sore merinding aja. Ya baca-baca doa kata saya gitu. Udah Mak. Udah. Pas udah jam 12 saya masuk. Namanya kalau baru masuk kamar kan kita nggak langsung tidur kan. Ya kita lihat HP dulu apa. Nah dia masih melek. Udah tidur, kata capek, istirahat. Tidur, taruh HP sama dia. Tidur dia Kak. Tiba-tiba dia, ini dia cerita di Jakarta, nggak mau cerita di, kita pada nggak mau cerita di rumah itu. Kalau ada kejadian Kak, udah ke Jakarta baru cerita. Oke, gimana kejadian itu? Kejadiannya gini Kak, saya posisi sudah tidur nyenyak, namanya kecapean ya kayak namanya motor kan tahu sendiri, iya, badan gede. Jakarta ke Cirebon jauh. Iya, cuma istirahat dua kali doang Kak, capek. Jauh. Saya tidur di sini di pinggir, anak saya dekat jendela. Nah jendela tante saya ini yang kamar depan itu lebar, jendelanya besar, lebar, kotak, pakai hordeng. Oke. Hordeng kan kita tutup udah. Oke. Mau tidur kita tutup semua, pintu pun dikunci, pintu kamar pun dikunci. Tapi pada saat itu Kak, anak saya pertengahan malam tuh nggak tahu kisaran jamnya berapa, mungkin jam 12. Ya kita aja mulai tidur jam 12, mungkin jam 1 atau jam setengah 3-an mungkin ya Kak ya. Karena saya baru tidur pules. Anak saya tiba-tiba kebangun Kak. Tiba-tiba kebangun aja. Kebangun, dia melek ngeliat hordeng udah ngebuka Kak. Oke. Udah ngebuka. Kok hordeng ngebuka, siapa yang buka ya? Dia pikirnya mama nih aneh. Malam-malam hordeng dibuka, nyalainnya saya. Saya aja udah lagi tidur. Terus? Pas dia ngehin, pocong Kak. Hah? Pocong. Udah berdiri di jendela itu. Tapi enggak, katanya pocong itu nggak ngeliatin anak saya. Ngeliatinnya ke saya. Dan anehnya lagi kata anak saya gini, aku bangunin mama. Mama bangun, mama bangun. Saya bangun kata Kak. Oke. Bangun, duduk. Saya duduk nih. Kata anak saya, anehnya kenapa mama tatap-tatapan nama tuh si pocong. Jadi pocong itu ngeliat saya ngeliat dia. Oke. Yang anak saya lihat begitu. Karena anak saya ngeliat saya udah bangun, dipikirnya saya bangun beneran nih, bangun sadar. Anak saya lari Kak. Baru bisa lari dia. Lari, buka pintu kamar, dia kumpul sama saudara yang lain yang ada di ruang tamu, yang pada tidur di ruang tamu. Dia nimbrung ke situ, ngusel di situ. Dia nggak mau tidur sama saya tinggalin sendiri. Saya nggak bangun.
Ternyata nggak bangun Enggak, ya, saya malam nggak, itu. saya tidur. Aneh Tidur. banget. Saya pikir malam itu nggak kejadian apa-apa. Dia nggak cerita, Kak. Cuman dia gelisah ngajak pulang. Pulang sekarang. Katanya pulangnya nanti jam 12, pulang. Aku udah nggak enak. Ini kenapa anak ini ya? Tapi belum cerita, Kak. Sampai Jakarta baru dia cerita. Kita ngotot, Kak, sama dia. Dia cerita, ya kejadian yang itu tampakin pocong, saya bangun. Karena saya nggak ngerasa bangun, saya ngomong dong, lah mama tuh nggak bangun, mama tidur, mama bangun malah lihat-lihatan nama tuh si pocong. Ya debat lah ya di situ ya. Debat saya, ya Kak, saya nggak ngerasa bangun, Kak. Iya. Saya nggak ngerasa bangun. Ya, begitu, Kak. Jadi emang kejadian-kejadian horor yang dialami di sana malah kalau ada Bu Lui selalu pocong ya. Iya, kalau ya? saya selalu ditampakinnya saya 2 kali pocong, anak saya pocong. Tapi kalau yang lain Wewe. selalu menyerupai ibu. Wewe gombel sama ibu. Iya. Ibu 2 kali, nenek saya 2 kali. Iya, itu dia. Kenapa ya? Nggak tahu. Jadi gini, Kak, saya tanya-tanya sama ibu saya nih almarhumah, Mak, rumah nenek itu ada apa sih, Mak? Saya Dulunya penasaran. apa sih? Iya, rumah itu kenapa sih pocong sama si bebek gombel, ada apa? Cerita nih mama saya. Wajar, rumah itu banyak penghuninya. Dulu kebun singkong. Pantes. Kenapa emang kalau kebun singkong? Kan katanya memang dia pada tinggal di situ mungkin dulu. Oh. Dulu itu kebun singkong sama pohon-pohon pisang. Nenek kamu bangun rumah, ditebangin lah, namanya mau bangun rumah. Iya. Ya mungkin tadinya rumahnya penghuni di situ, kita nempatin ya dia gangguin lah, Kak. Dia Ternyata yang tadinya kebun ya. kebun. Dan itu rumah ngebangun pertama kali, bukan rumah yang beli dari orang lain. Bukan, dari orang tuanya nenek saya, dari buyut. Oke. Ini thank you banget nih Bu Lui ya udah nyeritain ini sama teman-teman. Ya mudah-mudahan diterima sama netizen lah. Iya, sama teman-teman. Ya terserah terkait mereka mau bilang ini terserah, tapi emang saya real. Iya, ini pengalaman real, nyata, pengalaman apa yang dialamin dan Ya, Bu Lui dan keluarga ya di sana di bukan Cirebon. kita ngarang cerita lah, ini enggak. Dan Cirebon pun emang udah terkenal banyak yang serem-serem juga ya, dari tempat-tempatnya, hotel-hotelnya dan lain-lain. Thank you Bu ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama saya juga. Pokoknya sehat selalu, lancar selalu urusan-urusannya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Pokoknya tulis di kolom komentar, jangan lupa jangan nggak nulis lah pokoknya. Dan buat yang mau cerita juga nih, gue ingetin berapa kali, buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini ya, dikirim cerita kamu. Terus nyambung ke WA tim kita, pokoknya nggak pakai ribet-ribet lagi, oke? Ya di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bu Lui juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.